Jadi di data DTKS ini memang betul-betul keluarga yang kategori sangat miskin untuk atau terdaftar di dalam DTKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang cara mengecek data sahabat sosial terdaftar atau tidak di dalam data DTKS terbaru di tahun 2020. Jadi di tahun 2020 ini ada beberapa perubahan atau cara untuk melihat data kita ada dalam DTKS atau tidak. Itu ada perubahan atau ada pembaruan aplikasi ataupun web. Jadi ada pemerintah telah mengeluarkan model pencarian terbaru dan diharapkan aplikasi atau web terbaru ini bisa mempermudah kita untuk mendapatkan informasi tentang apakah data yang sahabat sosial miliki itu terdaftar atau belum di data DTKS. Jadi hari ini kita akan bikin tutorialnya atau cara-cara untuk mengetahui apakah data kita telah ada di dalam DTKS atau belum. Jadi yang pertama-tama kita buka Google Chrome. Kami merekomendasikan Google Chrome agar lebih mudah dalam proses pencarian datanya. Jadi kita masuk di Google Chrome, ketikkan ke kolom pencarian dengan kode kata cek bansos Kementerian Sosial. Kita klik saja, maka proses pencarian akan berlangsung. Kita tunggu beberapa saat. Ini tergantung dari jaringan sahabat sosial. Jadi kalau jaringannya bagus maka lebih cepat. Nah, di sini kita akan ditampilkan beberapa pilihan untuk mengetahui cara lebih resmi seperti ini. Cek bansos.six.kemensos.go.id. Jadi cari yang ini, jangan klik yang lainnya, karena di sini banyak sekali pencarian yang muncul. Maka kita klik yang ini, yang sesuai dengan yang kita cari, yaitu cek bansos Kementerian Sosial. Linknya ada cek bansos.six.kemensos.go.id. Maka kita langsung klik saja. Maka kita akan diantarkan ke ini namanya dashboard atau tampilan dari webnya. Ada keterangan 6NG. Terdapat juga informasi untuk meningkatkan layanan. Fitur pengecekan bantuan sosial saat ini bisa diakses pada nama pada halaman https ini /2 kali dtks.kemensos.go.id. Jadi kita langsung klik saja di sini untuk mencari data kita telah terdaftar atau belum dengan cara terbaru. Maka kita akan kita diantarkan di halaman baru lagi, dan tampilannya seperti ini. Dan ini proses loading tadi ya. Setelah ada di dalam menu atau tampilan dari data DTKS kemensos.go.id. Maka tampilannya seperti ini. Jika kita scroll ke bawah, maka kita mendapatkan banyak informasi di sini. Yang pertama, ternyata ada sekitar 27.060.751 rumah tangga DTKS. Berarti yang masuk di dalam data DTKS ada sekitar 27.660.751 keluarga. Dan yang telah menerima bantuan sembako yaitu 19.212.628 KPM atau keluarga penerima manfaat. Untuk yang telah mendapatkan program bantuan PKH yaitu 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan penerima bantuan iuran KIS
Kartu Indonesia Sehat. Jadi ini BPJS pemerintah atau BPJS gratis ini diambil dari data DTKS yang jumlahnya 96.800.000 jiwa. Dari mana 96.800.000 ini? Diambil dari sini 27.060.751 keluarga. Dari sini ini hitungannya keluarga, sedangkan ini jiwa. Seperti itu. Jadi di sini ada informasi-informasi penting tentang program pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Sosial, yaitu bantuan sembako dan bantuan program Keluarga Harapan. Jumlahnya ada di sini. Nah, di sini juga ada beberapa informasi tentang artikel berita tentang DTKS. Nah, ini penjelasan tentang DTKS. Tahukah Anda 12.515.952 atau sekitar 46,25% rumah tangga DTKS bahan bakar memasaknya menggunakan kayu. Jadi di data DTKS ini memang betul-betul keluarga yang kategori sangat miskin untuk atau terdaftar di dalam DTKS. Dan kita kembali ke pembahasan awal. Nah, di sini adalah pencarian data penerima bantuan sosial tunai atau BST. Nah, dan kolom ini juga bisa digunakan untuk kita mencari tahu tentang data kita telah ada di dalam DTKS atau belum. Jadi untuk mengetahuinya kita bisa klik di sini. Ada pilihannya, ada bisa menggunakan NIK, ID DTKS atau BDT, bisa menggunakan nomor PBI-JKS atau Kartu Indonesia Sehat yang diberikan oleh pemerintah. Dan sebelum kita memasukkan data-data di sini, lebih baik kita belajar dulu bagaimana cara-caranya agar kita tidak bingung dalam proses penginputan data kita. Di sini ada petunjuk untuk mencari data kita di dalam data DTKS. Yang pertama, pilih ID kepesertaan yang digunakan. Jadi kita pilih identitas yang akan kita gunakan untuk melakukan pencarian data kita di dalam data DTKS. Yang kedua, masukkan nomor kepesertaan dari ID yang dipilih. Ya, jadi data kita yang kita pilih apa dan itu yang kita gunakan untuk proses pencarian. 3, memasukkan nama yang sesuai dengan ID yang dipilih. Jadi kita tidak boleh menggunakan nama kita yang salah. Jadi kita harus sesuai dengan ID ya, atau identitas, kartu identitas yang kita gunakan. Masukkan 4 huruf kode yang tertanda dalam kotak kode. Dan nanti ada kode yang harus dimasukkan ke kotak sebelahnya ya, supaya kodenya sesuai dan informasi kita dapat. Klik kotak kode untuk mendapatkan kode baru. Jika kode yang kita masukkan salah, kita bisa mengganti kodenya. Ini catatan. Sistem akan mencocokkan ID dan nama yang diinput dan membandingkan antara nama yang diinput dengan nama yang ada di dalam database kami atau data DTKS. Nah, kita tutup saja, langsung saja kita klik di sini. Karena saya menggunakan KTP, jadi saya menggunakan NIK ya. Meskipun di sini ada 3 pilihan, tapi saya menggunakan NIK. Karena NIK saya pilih, maka NIK saya akan masukkan ke kolom NIK. Oke. Terus selanjutnya kita masukkan nama lengkapnya sesuai dengan identitas. Selanjutnya di sini ada kotak yang berisikan kode yang tadi. Jadi kita kode yang ada di sini kita masukkan ke dalam kotak kode yang ada di sini. Jadi huruf. Ya, di sini ada keterangan bahwa kode salah, masukkan kembali kode dengan benar. Jadi kalau kita salah masukkan kode, bisa kita ulangi lagi. Kita harus sesuaikan kode dengan yang kita input dengan kode yang muncul.
Oke, tunggu beberapa saat akan muncul nanti hasilnya. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul hasilnya. Keterangan hasil pencarian. Data tidak ditemukan. Periksa kembali ID dan nama. Jadi jika informasinya seperti ini, maka bisa dipastikan data yang saya masukkan tadi tidak terdaftar dalam data DTKS. Dan kita akan masukkan data yang lain. Nah, apakah data yang dihasilkan akan sama atau tidak? Kita akan coba dengan data yang lain. Kita masukkan kodenya. Oke, kita cari. Nah, ini keterangan hasil dari pencarian. Jadi data yang muncul akan seperti ini. Jadi jika datanya terdaftar, maka ada informasi seperti ini. Provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ID keluarga, ID DTKS. Nah, ini ada keterangannya. Jadi jika keluarga yang kita cek ini terdaftar di dalam data DTKS, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa keluarga yang saya masukkan ini terdaftar di dalam data DTKS. ID ditemukan dan nama sesuai berdasarkan DTKS periode Januari 2020. Ya, keterangan bantuan sosial BST tidak terima, proses BST tidak terima. Nah, jadi ini tidak menerima BST tapi datanya sudah masuk di dalam DTKS. Jadi jika pemerintah akan menyalurkan bantuan yang lainnya, maka yang kita masukkan ini atau atas nama ibu ini atau bapak ini bisa menerima bantuan dari pemerintah karena memiliki data DTKS. Nah, seperti itu, atau memiliki nomor DTKS. Jadi seperti itu. Semoga informasi yang kami bagikan ini jelas dan bisa dicek di rumah, karena informasi ini sangat penting untuk memastikan apakah keluarga dari sahabat sosial akan menerima bantuan atau tidak dari pemerintah, tergantung dari data sahabat sosial terdaftar atau tidak di dalam data DTKS. Semoga informasi yang kami bagikan ini bermanfaat, dan kami akhiri dengan ucapan ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.